Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Farisya Nuril Kamilia. Di video kali ini saya akan mereview tentang novel yang berjudul Cinta Tak Pernah Tua karya Benny Arnas. Baik, saya akan membacakan tentang sinopsis novel ini. Ba'da kehancuran di daerah Danau Ranau seperti diturunkan Tuhan, Samin menyusuri rimba belalau di Lubuk Lingau untuk bermesraan dengan Cubung dan mati untuk ketiga kalinya. Samin adalah seorang veteran dengan riwayat 5 istri. Sebuah kecelakaan di penghujung Sa'ban mendamparkan ia dan istrinya ke taman paling indah, sekaligus menjadi gerbang untuk memasuki kisah cinta terlarangnya dengan seorang company dari Greenwich pada 232 tahun yang lalu. Riwayat asmaranya dengan perawan tua mahasetia di kayu ara yang percaya bahwa suatu waktu seorang pemuda bernama Mas Mulikaing akan mengantar kabar keberadaan dirinya. Perihal sebatang pohon tanjung yang mengolok-olok penantiannya terhadap anak bujang pembangkang yang berdikari di Aceh Besar. Juga tentang bunga dan hewan yang dikirim Tuhan untuk membuat hidupnya makin penuh misteri. Justru ketika Tuhan melemparnya ke zaman ular bertanduk dan anak-anak perempuan tetangganya menikah di Eropa, di dalam rumah panjangan eksotik, Samin baru mengerti bahwa ada cinta yang lebih perkasa dari ia gumuli selama ini. Dari Lubuk Lingau untuk Indonesia, karya-karya Benny adalah kesaksian sebuah tema yang bernama lokalitas. Benny mengatur ritme pengisahan dan alur dengan takaran yang pas. Benny Arnas telah berhasil mengemas cerita dengan indah dan cantik. Nah, itu adalah sinopsis dari cerpen Cinta Tak Pernah Tua. Saya akan membahas sedikit tentang penulis dari cerpen ini, yaitu Benny Arnas. Benny Arnas itu lahir di Lubuk Lingau, Indonesia pada 8 Mei 1989. Jadi usianya sekarang itu sekitar 32 tahun. Dia aktif dalam menulis cerpen ini pada tahun 2004 silam. Dia penulis yang sangat kreatif. Dia telah menulis sebanyak 22 lintas genre, yaitu novel, cerpen, puisi, esai, catatan perjalanan, dan juga naskah tokoh. Salah satu yang ditulis adalah ini, Cinta Tak Pernah Tua. Ini novel, tetapi ini di dalamnya itu cerita pendek. Di dalam buku ini terdapat 12 bab bacaan. Masing-masing bacaan ini saling keterkaitan antara satu judul ke judul yang lainnya. Namun ada beberapa yang tidak saling berkaitan. Saya tadi sudah membaca ada dua judul yang tidak saling berkaitan. Selanjutnya itu saling berkaitan yang membahas tentang Samin dan beberapa istrinya tersebut. Buku ini terbit pada tahun 2014. Halaman buku ini 132 halaman. Menurut saya buku ini membahas segala sesuatu tentang kehidupan. Di buku ini diceritakan tentang kehidupan rumah tangga, kehidupan remaja, kehidupan anak-anak, dan bagaimana cara menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan tersebut. Mungkin di buku ini ada beberapa cerita yang belum saya pahami karena saya belum mengerti maksud dari cerita tersebut. Dan setelah saya googling, ternyata masih banyak para pembaca yang masih bingung dengan alur dari cerita ini. Awalnya saya juga bingung, tapi lama-kelamaan saya paham dengan cerita yang membahas tentang Samin dan kehidupan Samin tersebut. Di dalam buku ini terdapat gambar-gambar ilustrasi yang menurut saya menceritakan, menggambarkan dari judul-judul yang akan dibaca selanjutnya. Misalnya ini yang berjudul Pohon Tanjung Itu Cuma Sebatang. Di sini digambarkan sebuah pohon, sebatang pohon yang menurut saya
ada artinya atau ada maknanya yang ditulis oleh penulis, sehingga pembaca bisa sedikit memahami atau sedikit menggambarkan makna dari cerita itu. Selanjutnya di sini juga ada gambar belajar setia yang gambarnya seperti ini, seperti cover novel ini. Nah, menurut saya di sini gambar ini dan judulnya adalah belajar setia. Menurut saya di sini jika dua orang sudah dipasangkan atau ditakdirkan bersama, maka dua orang itu dalam keadaan susah maupun senang harus bisa setia, harus bisa menerima satu sama lain. Dan jika terjadi masalah atau apapun hal yang menimpa, mereka berdua harus saling belajar untuk setia kepada satu sama lain. Itu menurut pendapat saya. Tapi ada juga gambar-gambar atau ilustrasi yang tidak sesuai. Misalnya ini, ada seorang pria dewan. Nah, ini saya kurang paham maksudnya apa. Maksudnya bukan hanya satu ini, tetapi ada beberapa gambar yang tidak sesuai. Misal ini juga ada gambar yang tidak sesuai. Namun tidak masalah sih menurut saya. Tetapi gambar-gambar ini juga sangat bagus digambar dengan seperti coretan pensil yang berwarna hitam putih. Dan sampulnya juga seperti misterius gitu. Kita harus bisa mencari makna tersendiri, apa maksud dari cinta tak pernah tua. Nah, setelah saya membaca dan melihat bagaimana Samin yang mempunyai 5 istri dan 3 anak, tetapi yang 2 itu sudah meninggal karena terjadi kecelakaan. Nah, saya bisa menyimpulkan bahwa yang dimaksud cinta tak pernah tua adalah seorang Samin, seorang pria yang sudah dewasa tapi tidak pernah kehilangan cinta. Bukan kehilangan dari istri-istrinya, melainkan di dalam hatinya dia tidak pernah merasakan tidak punya cinta. Dia selalu merasakan punya cinta. Bahkan ketika dia melihat seorang gadis atau orang yang sudah seumuran dengannya, dia masih dapat merasakan apa itu cinta dan selalu ingin memiliki orang tersebut. Selain itu, tema dari buku ini tergolong sederhana. Di dalam buku ini ada cerita yang paling kuat, yaitu cerita yang berjudul Orang Inggris, di mana cerita cerpen ini satu-satunya cerita di dalam buku ini yang mengandung unsur sejarah, yang menceritakan tentang masa-masa sejarah pada masa lampau. Sedangkan untuk alur buku ini penulis menggambarkan atau menceritakan alurnya yaitu maju mundur, di mana penulis menuliskan cerita dan menceritakan alur yang seorang tokoh itu bisa mengalami kemunduran zaman. Contohnya saja pada saat Samin dan istrinya mengalami kecelakaan bus. Ini yang saya ingat. Samin dan istrinya berada di 2 tempat yang berbeda, di mana Samin didatangi oleh seorang perempuan yang cantik, rupawan, kulitnya putih bersih. Sedangkan istrinya juga sama, didatangi oleh seorang laki-laki yang tampan dan gagah. Samin mengikuti perempuan itu. Perempuan itu mengajak Samin untuk mengikutinya dan Samin menurut saja. Tetapi berbeda dengan istri Samin. Istri Samin masih hati-hati. Dia masih memikirkan bagaimana keadaan Samin, bagaimana dengan kondisi suaminya itu. Jadi dia masih ragu-ragu untuk mengikuti sang lelaki yang mengajaknya tersebut. Tetapi kemudian sang lelaki berbicara kepada istri Samin. Seingat saya pembicaraan itu seperti ini. Jangan pura-pura melupakanku, jangan kau mengacuhkanku. Aku tahu kau sangat mencintaiku. Aku tahu kau sangat menyayangiku. Apakah kamu sudah melupakanku? Nah, seperti itulah kira-kiranya apa yang diucapkan lelaki itu kepada si istri Samin. Ternyata laki-laki itu adalah Samin sendiri, dan perempuan cantik yang mendatangi Samin itu istrinya sendiri. Kejadian itu terjadi 232
tahun yang akan datang. Maksudnya Samin hidup di kehidupan yang sebelumnya, sedangkan pada saat kecelakaan itu terjadi dia berada di dua tempat yang berbeda dengan istrinya, dan itu sudah 232 tahun yang akan datang. Kenapa saya bisa tahu? Karena pada saat lelaki tampan yang mengajak istri Samin itu berbicara, dia juga menyebutkan bahwa apakah kamu lupa bahwa 232 tahun yang lalu kamu sangat mencintaiku. Nah, menurut saya buku Cinta yang Tak Pernah Tua tersebut menggambarkan, menceritakan bahwa jika manusia mencintai seseorang, walaupun manusia itu sendiri umurnya sudah sangat tua, sudah misal kepala 40, kepala 70 dan lainnya, tapi cinta yang ada di hati orang tersebut tidak akan pernah tua. Nah, itu yang bisa saya simpulkan dari buku Cinta yang Tak Pernah Tua. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.